Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazi Nasrullah dari Ekonomi Syariah 5A. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang digital marketing. Video ini saya buat dalam memenuhi mata kuliah pemasaran digital atau digital marketing dosen pengampu KSI Apitasari. Langsung saja ke materi. Di era industri sekarang ini yang sudah memasuki era digital atau era industri 4.0, era industri 4.0 ini adalah proses digital yang melibatkan AI atau robot di dalamnya. Lalu masuk ke digital marketing. Di dalam digital marketing ini membuka peluang baru bagi para pebisnis modern, baik dari kalangan anak muda, kalangan orang-orang tua, ataupun anak-anak sekalipun bisa menggunakan digital marketing. Lalu apa sih digital marketing itu? Digital marketing itu adalah strategi pemasaran digital yang menggunakan platform atau kanal digital seperti media sosial, Facebook, Instagram, IG, YouTube, TikTok, dan banyak lainnya. Ataupun bisa menggunakan pesan teks seperti email, message, dan lain-lain. Lalu di dalam digital marketing juga ada jenis-jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama ada pull digital marketing dan push digital marketing. Yang pertama itu ada push digital marketing. Push digital marketing itu adalah proses pemasaran atau digital marketingnya itu seperti iklan atau message itu secara tiba-tiba atau tanpa persetujuan konsumen. Sedangkan pull digital marketing itu adalah proses pemasaran digital atau digital marketing yang secara pasif atau konsumennya itu sendiri yang mencari apa yang dibutuhkan di dalam digital marketing, seperti itu. Lalu apa sih tujuan digital marketing itu? Tujuan digital marketing itu yang pertama tentunya fleksibel atau bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, mengurangi biaya dalam promosi atau dalam pemasarannya. Kenapa? Karena di digital marketing itu sendiri tidak memerlukan fisik atau berkas-berkas fisik. Contoh, di dalam marketing konvensional pemasarannya itu kita perlu brosur, perlu outlet, atau perlu orang dalam memasarkan digital marketing, dalam memasarkan konvensional marketing. Sedangkan di dalam digital marketing itu tidak perlu. Yang kita perlukan hanya internet saja dalam proses pemasarannya. Lalu yang ketiga ada peningkatan jangkauan pasar. Maksudnya di sini adalah peningkatan jangkauan pasar itu di dalam digital marketing kita bisa memasarkan produk atau brand kita itu secara luas tanpa ada hambatan. Kenapa? Karena digital marketing itu terkoneksi secara real time dengan siapa saja yang memiliki internet. Lalu yang keempat yaitu mencapai tujuan merek atau brand awareness. Dengan adanya digital marketing ini
kita bisa membangun brand awareness kita sendiri dalam memasarkan produk. Lalu yang terakhir ada mencapai tujuan pelanggan atau frekuensi pembelian atau tingkat referensi pelanggan. Lalu ada manfaat dari digital marketing itu sendiri. Tentunya yang pertama, penekanan biaya lebih hemat. Itu sama seperti tujuannya tadi. Manfaatnya juga penekanan biaya yang lebih hemat. Yang kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi. Dengan adanya tujuan-tujuan dari digital marketing itu tadi dapat menghasilkan manfaat. Manfaatnya itu penjualan yang lebih tinggi. Lalu manfaat ketiga itu proses pemasarannya itu secara real time, bisa dilakukan di mana saja dengan posisi waktu yang real time. Lalu ada cakupan pasar yang lebih luas. Manfaat ini bisa mencakup pasar yang lebih luas sehingga proses pemasarannya ini bisa di mana saja. Lalu apa saja sih proses atau strategi dalam digital marketing? Sebenarnya ada banyak sekali strategi dalam digital marketing. Yang pertama itu ada content marketing. Content marketing itu adalah proses pemasaran yang dimana kita membuat konten yang menarik, bisa berupa gambar atau video sehingga dapat menarik minat customer atau konsumen. Yang kedua ada mobile marketing. Mobile marketing ini strategi pemasaran digital yang ditujukan hanya untuk pengguna-pengguna mobile seperti pengguna handphone ataupun tablet, yang tentunya digital marketingnya ini bisa berupa iklan Google, media sosial, message, ataupun email. Lalu ada visual marketing. Visual marketing itu adalah proses pemasaran digital yang tumpuannya itu video yang menarik, sehingga jika kita membuat strategi digital marketing dengan video atau kualitas gambar yang menarik, itu bisa membuat atau menarik minat dari pelanggan. Lalu yang keempat ada continuous marketing. Continuous marketing ini maksudnya adalah proses pemasaran digital yang berkelanjutan atau step by step, sehingga pendekatannya ini mampu membuat para konsumen atau customer ini minat dalam membangun relasi dengan para pebisnis digital marketing ini. Lalu yang terakhir ada SEO. SEO ini adalah praktik peningkatan visibilitas. Maksudnya di sini ialah search engine optimization ini bisa memudahkan atau membuat para pencari produk-produk atau konsumen yang mencari produk ini lebih dimudahkan dengan adanya SEO ini. Lalu yang terakhir sekali di sini pasti muncul banyak pertanyaan, bagaimana sih cara kita dalam membuat atau memulai digital marketing. Yang pertama, kita bisa memulai membuat digital marketing ini dengan membuat website atau membuat akun media sosial, bisa Instagram, Facebook, IG, Instagramnya itu sendiri, atau konten seperti di TikTok ataupun YouTube.
Yang kedua, dengan membuat konsep yang menarik. Setelah kita membuat akun atau website, kita bisa menentukan konsep. Yang kedua ini bisa menentukan konsep bagaimana langkah kita dalam mengeksekusi pengiklanan kita. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah eksekusi atau membuat konten dari konsep-konsep yang telah kita buat. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang digital marketing. Sebenarnya masih banyak sekali penjelasan yang belum saya jelaskan, tetapi mungkin sedikit saja yang bisa saya jelaskan untuk diambil manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.